Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Dengan syariah, hidup menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sobat muslimah yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-27 di bulan Ramadan. Yang berarti tinggal menghitung hari lagi kita akan berjumpa dengan hari kemenangan, hari lebaran. Tetapi sebelum berakhirnya bulan Ramadan ini, ada kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslimin, yaitu membayar zakat fitrah. Untuk itu, sobat muslimah, tema kultum Ramadan kita pada sore hari ini adalah tentang pentingnya membayar zakat fitrah. Pada sore hari ini, teman-teman sekalian ditemani oleh saya, Ummu Kansa, yang akan membersamai sobat muslimah menanti waktu berbuka tiba. Baik sobat muslimah, seperti yang kita ketahui bahwasanya zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Fitrah atau fitrih sendiri merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan. Harapannya dengan mengeluarkan zakat ini, kita sebagai umat Islam kembali ke fitrah atau kembali ke suci. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang keji dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu adalah satu sedekah dari sedekah-sedekah yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Hukum dan waktu mengeluarkan zakat. Yang pertama, hukum zakat itu sendiri, sahabat muslimah. Seperti disebutkan di awal tadi, bahwasanya zakat termaksud dari satu rukun Islam yang wajib kita lakukan. Dan karena itulah, hukum zakat adalah fardu ain atas setiap muslim yang telah menunaikan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan sholat Id atau sholat Idul Fitri. Andai saja waktu penyerahan melewati batas ini, maka harta yang dikeluarkan itu tidak termaksud zakat fitrah, melainkan sedekah biasa. Selanjutnya, besar zakat yang harus dikeluarkan. Besaran zakat fitrah menurut para ulama adalah setara dengan satu sah yang telah tertera dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana satu sah sendiri adalah setara dengan 3,5 liter makanan pokok. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sah kurma atau satu sah gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau anak dewasa dari orang-orang Islam. Dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat hari raya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1432. Selanjutnya, siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Sobat muslimah, ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Seperti yang termaktub dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, dikatakan bahwa orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah adalah yang pertama adalah fakir, yaitu mereka yang hampir tidak punya apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya yang kedua adalah miskin, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Istilah gampangnya adalah panitia zakat. Selanjutnya yang keempat adalah mu'allaf.
Mu'alaf adalah mereka yang baru saja masuk Islam sehingga membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Selanjutnya yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya adalah mereka yang budak yang ingin memerdekakan diri. Selanjutnya gharim. Gharim adalah mereka yang dirundung utang untuk memenuhi kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Selanjutnya fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah, perang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ibnu sabil, adalah mereka yang kehabisan makanan di perjalanan. Baik sobat muslimah, selanjutnya adalah manfaat zakat fitrah. Bagi umat Islam, zakat fitrah punya banyak sekali manfaat, baik manfaat dalam agama, manfaat akhlak, dan manfaat untuk kehidupan sosial. Yang pertama dari segi manfaat agama. Dengan berzakat fitrah, kita dilatih untuk menjalankan salah satu dari rukun Islam yang insya Allah akan mengantarkan kaum muslimin menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak hanya itu, zakat fitrah juga sarana bagi hamba untuk bertakarub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah dan menambah keimanannya. Selain sebagai sarana penghapus dosa, Allah juga berjanji akan melipat gandakan harta mereka yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya, sobat muslimah, dari segi manfaat akhlak. Selain manfaat yang bersifat agama, zakat fitrah juga punya manfaat akhlak. Dengan berzakat fitrah, kita dilatih untuk menanamkan sifat kemuliaan, rasa saling menolong, dan kelapangan dada. Dengan membayar zakat fitrah ini, kita juga dilatih untuk menjadi sosok yang pengasih dan lembut terhadap saudara sesama muslim. Selain itu, sejak kecil kita selalu diajari bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selanjutnya sobat muslimah, manfaat zakat fitrah dari segi sosial. Untuk diketahui bahwasanya zakat fitrah merupakan sarana untuk membantu saudara-saudara kita sesama muslim yang kekurangan. Harapannya dengan begitu kehidupan mereka menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Tidak hanya itu saja, zakat juga dianggap bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang lama terpendam di dalam hati. Yang juga tak kalah penting adalah membayar zakat, artinya kita memperluas cakupan peredaran harta benda kita, sehingga bisa lebih banyak pihak yang bisa merasakan manfaatnya. Demikian sobat muslimah, pentingnya membayar zakat fitrah. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.